Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan membahas tentang filsafat olahraga yang dengan judul sepak bola antara olahraga, berhala, dan agama. Dari tim penyusun, kelompok kami ada Ragil Joyo Adiputro, NIM 19 060 484 053. Lalu ada Nararia dengan NIM 19 060 484 129. Lalu ada Bayu Maulana dengan NIM 19 060 484 130. Lalu ada Daud Pramudita dengan NIM 19 060 484 138. Oke, kita di sini akan membahas Tuhan. Tuhan tidak pernah kehabisan kreativitas dalam mengolah peradaban si planet bundar bola bumi ini. Dan Tuhan juga tidak pernah kehabisan inovasi dalam menghidupkan dinamika peradaban dunia. Dan Tuhan juga tidak pernah kehabisan cara untuk bercanda dengan hamba-hambanya. Ketika kreativitas, inovasi, dan candaan Tuhan disatukan, terciptalah sebuah permainan yang maha unik yang pernah ada dalam sejarah kehidupan manusia. Sepak bola sebagian menyebutnya sebagai bola sepak atau football atau biasa dipanggil atau disebut dengan soccer. Lalu sebuah benda berbentuk bundar atau lebih tepatnya bola terbungkus kulit yang akrab kita sebut bola. Beberapa orang itu saling berhadapan, bertanding dalam kesebelasan di atas lapangan. Dua gawang saling berserangan, adu strategi dengan seorang hakim dan pengadil yang memimpin permainan, yaitu sang wasit. Lalu format dibuat, organisasi atau lembaga dibentuk, peraturan diciptakan, hukum diberlakukan seiring perjalanan sejarah peradaban manusia selama konon sejak ribuan tahun silam hingga hari ini. Sepak bola lalu berevolusi, berinovasi sepanjang zaman. Dari sekedar permainan yang telah diilhamkan oleh Tuhan Sang Kreator sejati, sepak bola di era ini telah berubah menjadi sebuah industri. Ya, ini lanjut. Sehingga terciptalah berbagai ajang kejuaraan turnamen dari tingkat RT, RW, lalu ada tingkat desa, kelurahan, tingkat antar provinsi, tingkat antar negara, lalu tingkat antar benua. Seperti bulatnya bola, sepak bola menyebar bulat merata di seluruh permukaan bola dunia. Sepak bola kini telah mendunia. Sebagai industri, sepak bola adalah magnet luar biasa bagi pelaku niaga. Klub-klub profesional bertebaran di Eropa, tempat lahirnya sejarah sepak bola. Klub-klub raksasa tumbuh sebagai industri yang menyedot eksodus para miliarder dan pemain-pemain besar dunia untuk mengadu nasib mendulang pundi-pundi harta. Gegap gempita sepak bola berimbas lebih luas ke ranah sosial budaya, lalu politik, hingga urusan negara. Sepak bola
pusaran beliung raksasa menggulung segala kepentingan manusia. Penggulatan nilai-nilai hukum hingga politik kekuasaan. Tiada medan magnetik berdaya tarik luar biasa selain sepak bola. Tua, muda, pria, wanita, awam, intelek, lalu dari desa, kota, badui modern, ateis beragama, semua mata tak berdaya dan tersedot oleh pesonanya. Sepak bola dari olahraga kini bermutasi menjadi berhala. Para pecandu, penggila, hingga supporter fanatik bernama hooligans menjadi sepak bola sebagai Tuhan lapangan, hingga Tuhan sebenarnya terkesampingkan. Lihatlah jika orang sudah mulai keranjingan atau kesetanan bola mania ketika tergelar sebuah ajang turnamen antar negara berkelas dunia. Tak peduli pemain, ofisial, penonton yang menyaksikan pertandingan secara langsung maupun di layar TV, termasuk siaran tunda hingga pendukung yang kadang belum tentu menghadirkan wakil negara untuk turut serta. Semua urusan sejenak terlupa hingga kadang lupa waktu sholat, keaktian di gereja, pura, wihara untuk memenuhi panggilan Tuhannya. Sepak bola pada saat ini berposisi sebagai Tuhan pertama, Tuhan atau yang justru menciptakan inspirasi permainan tergeser menjadi Tuhan kedua. Atau lebih parah lagi dilupakan begitu saja. Namun anehnya, dalam memberhalakan sepak bola, manusia masih tetap saja membutuhkan Tuhan untuk turun tangan ke lapangan. Aneh bukan? Entah itu pertandingan amatiran sekelas turnamen antar RT di acara 17-an atau pertandingan internasional seperti Piala AFF yang hampir semua penyembah berhala sepak bola tak lupa berdoa mengharap Tuhan berpihak pada kubunya. Lihatlah pula ketika sebuah gol tercipta. Selebrasi ritual agama yang kerap dirayakan pencetak gol, sujud syukur misalnya. Berhala sepak bola juga terlihat dengan berbagai klinis mistis kental, termasuk dalam dunia sepak bola yang ada di Indonesia ini adalah yang pertama ada dukun. Nah, ini gambarnya dukun. Lalu ada pawang. Nah, ini pawang ini. Lalu ada paranormal. Bahkan saat ini juga sudah ada komunitasnya untuk paranormal. Bahkan kaum dedemit, gendruwo, kuntilanak, hingga beberapa jenis jin pun konon laris kontrak menjadi tim bayangan yang tak terlihat oleh mata, namun kehadirannya kerap diyakini ada di lapangan sepak bola. Percaya atau tidak percaya, hanya orang berilmu tinggi yang bisa melihatnya. Makanya, jangan heran jika kadang ada hal-hal aneh yang tak bisa diterima oleh logika pertandingan sepak bola. Namun, begitu sepak bola juga boleh dikatakan sebagai agama, bahkan lebih baik daripada agama. Dalam dunia persepak bolaan dunia, hampir semua manusia patuh dan taat pada sebuah hukum. FIFA yang menjadi lembaga tertinggi federasi sepak bola di seluruh dunia seakan mendapatkan amanah risalah dari Tuhan. FIFA mampu membuat semua manusia di seluruh dunia dari segala agama, bahkan termasuk yang tak beragama, itu takluk di bawah satu peraturan. Lihatlah pula bagaimana kubu-kubu atau klub-klub besar di Eropa mampu menyatukan para pemain berbeda-beda agama untuk bersatu padu demi tim, tanpa menghiraukan apakah ia Muslim, Kristen, Yahudi, Buddha, Konghucu, atau ateis. Lalu lihatlah bagaimana tradisi nilai-nilai yang ditanamkan di setiap pertandingan. Yang pertama ada saling maafkan,
Lalu ada saling bertukar cindera mata, saling bersalaman, lalu saling menghargai. Ini adalah salah satu bentuk sosial yang diajarkan dalam sepak bola. Supremasi hukum FIFA benar-benar perkasa di dunia sepak bola. Hukum keras pada tindak rasis, skandal permainan, pengaturan skor, bahkan rekayasa, sanksi tegas bagi perusak semangat fair play, bermain sehat, bermartabat merupakan aktualisasi nyata dari fitrah hukum dan nilai-nilai agama. Sepak bola dengan ritual 4 tahun perhelatan Piala Dunia sebagai puncaknya nyatanya telah mampu menyatukan manusia untuk sejenak melupakan perbedaan agama. Ketika di sepanjang sejarah peradaban manusia tak kunjung reda, pertikaian, peperangan, permusuhan dipicu oleh perbedaan agama, sepak bola hadir sebagai agama alternatif, sarana pembauran, rekonsiliasi, toleransi terbaik di dunia. Mungkin memang itulah cara Tuhan dengan kemahakreativitasan, dengan inovatif candanya mengajarkan manusia untuk memahami agama dengan benar lewat sepak bola. Sebagaimana olahraga menyehatkan badan manusia, sepak bola juga mestinya menyehatkan peradaban dunia, meskipun kadang menyeret manusia untuk memberhalakan sepak bola dengan kegembiraan, hiburan, canda tawa, dan kegilaan luar biasa. Namun sepak bola terbukti menyatukan ragam perbedaan manusia dari berbagai belahan dunia, termasuk perbedaan agama. Maka bolehkah kiranya kita katakan bahwa sepak bola adalah agama di atas segala agama? Oke, sekian. Mungkin ini adalah penjelasan dari kawan-kawan kami. Terima kasih. Ini ada quotes untuk hari ini, hidup itu indah jika kita menikmatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.